Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adila Rama Fitriana dengan NIM 40120001 dari kelas Ekonomi Syariah. Ingin menjelaskan tentang konten marketing buat produk untir-untir ini ya. Selanjutnya, foto awal dan foto setelah diedit. Yang untuk di atas itu foto awalnya produk, yang di bawah sudah diedit menjadi infografik. Nah, yang ini adalah foto dari Instagram bisnis dari produk untir-untir. Selanjutnya, street dari analisis SWOT produk. Yang pertama, rasanya manis, gurih, dan renyah sehingga banyak orang yang menyukai. Kedua, mempunyai bentuk yang rapi, tahan lama, lebih higienis, berkualitas serta harganya terjangkau, dan pemasaran kue ini terjangkau di lingkungan masyarakat. Selanjutnya, weakness. Pertama, ada pengiriman jarak jauh mudah hancur, dan yang kedua tidak bisa mengemas dengan volume yang lebih besar. Selanjutnya, opportunity. Pertama, mengikuti kegiatan yang sering diadakan pemerintah setempat seperti bazar UMKM. Yang kedua, mengikuti pelatihan-pelatihan untuk menunjang perkembangan produk. Yang ketiga, adanya tingkat pesanan yang melonjak itu biasanya di hari-hari besar seperti Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Natal, dan sebagainya. Terus kue ini bisa dijual kapan saja karena kue ini tidak bersifat musiman begitu. Yang terakhir, pemesanan produk mudah dilakukan dan mudah mendapat pesanan. Selanjutnya di trade. Pertama, kompetitor menjual produk dengan harga lebih murah. Yang kedua, munculnya kompetitor yang menjual dengan menggunakan bahan pengawet atau bahan yang jelek. Yang ketiga, konsumen dapat merasa jenuh atas hasil produk jika tidak ada inovasi produk. Selanjutnya, kesimpulan. Nah, dengan adanya metode SWOT ini, kita dapat memonitor dan mengevaluasi lingkungan perusahaan, baik lingkungan eksternal atau internal. Dan kita dapat mencapai tujuan perusahaan dengan adanya analisis ini, mengetahui keunggulan serta kelemahan produk-produk, dan tahu pesaing-pesaing di luar sana. Terus kita juga dapat mengetahui peluang bisnis yang kita jalani ke depannya, serta mengetahui ancaman, serta mencari solusinya jika terjadi masalah pada perusahaan. Selanjutnya, dia analisis source produk. Yang pertama ada situation analisis, itu penjualan produk per minggunya ada 30 bungkus. Rata-rata usia pembeli itu 19 sampai 50 tahun. Rata-rata pembeli pekerjaannya itu karyawan, pegawai, wira swasta, dan lain-lain. Terus rata-rata jenis kelamin pembeli itu perempuan banyakan. Selanjutnya objektif. Target penjualan per minggu setelah melakukan marketing itu 50 bungkus. Target penjualan per bulan setelah melakukan marketing ada 200 bungkus. Perbaikan yang perlu dilakukan itu memperbaiki atau mengupdate sistem pengiriman barang. Dan yang terakhir, perencanaan marketing dari infografik yang sudah dibuat, yaitu saya akan lebih memasarkan produk di media sosial seperti Instagram dan grup marketplace seperti Shopee, Facebook, Wiwi, Lazada, dan lain-lain. Selanjutnya ada strategi pencapaian target penjualan per minggu. Pertama, melakukan riset pasar dan juga riset konsumen untuk mengetahui target pasar yang akan dituju. Selain itu juga memudahkan dalam memasarkan produk. Yang kedua, menetapkan target waktu, yaitu untuk mencapai target penjualan per minggu sesuai dengan target yang akan dicapai. Yang ketiga, memberikan inovasi produk, yaitu mulai dari rasa, warna, dan juga kemasan. Yang terakhir, mempertahankan cita rasa produk. Selanjutnya, strategi pencapaian target penjualan per bulan. Pertama, gencar melakukan promosi mulai dari media sosial, marketplace, dan juga mengikuti bazar serta iklan. Hal ini dimaksud guna untuk memberikan informasi kepada masyarakat yang mayoritas belum mengetahui tentang produk kue tradisional untir-untir ini. Yang kedua, melakukan pengembangan wilayah pemasaran dengan cara memperluas kerjasama bisnis. Dan yang terakhir akan melakukan inovasi produk.
Selanjutnya, apa yang ingin disampaikan dari infografik? Nah, menyampaikan infografik tentang kue tradisional Mentir Unyil ini dimulai dari pengertian produk, sejarah, komposisi, rasa, dan juga harga. Yang kedua, alasan pemilihan topik infografik itu karena tema yang digunakan simpel dan menarik. Terdapat foto-foto produk yang jelas serta memiliki warna yang terang. Selain itu, dalam infografik tersebut memberikan informasi yang cukup lengkap tentang produk kue tradisional Untir-Untir. Sehingga ketika seseorang melihat infografik tersebut, mereka bisa langsung mengetahui produk kue tersebut dan dapat membelinya. Selanjutnya, rencana tanggal posting infografik. Nah, untuk memposting infografik ke media sosial, rencananya akan diposting pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022. Karena hari weekend, jadi banyak orang-orang yang menikmati media sosial sehingga banyak yang melihat postingan dan tertarik untuk melihatnya. Untuk rencana jam posting infografiknya, itu pada jam 2 dini hari, karena jam 2 adalah waktu yang tepat untuk mengunggah foto di media sosial. Pada jam tersebut, banyak orang-orang yang begadang atau suka terbangun dari tidurnya. Dan apalagi tidak banyak orang yang mengupload foto di media sosial dan pada pukul 2 dini hari akan memungkinkan postingan muncul lebih banyak di timeline. Selanjutnya, media yang digunakan untuk posting infografik. Itu media yang digunakan adalah Instagram karena penggunaannya banyak, sehingga banyak juga yang melihat infografik yang dibuat. Instagram juga merupakan sosial media yang memberi kualitas serta tampilan foto yang baik, sehingga sangat cocok dijadikan sarana untuk memposting infografik. Selanjutnya yaitu kontrol. Rencana evaluasi yang akan dilakukan setelah posting fotografik itu akan dilakukan dengan melihat dulu pengembangan bagaimana respon orang terhadap infografik yang dibuat. Jika memang dengan infografik yang diberikan kurang memuaskan dan menarik untuk dilihat, maka akan dilakukan perbaikan infografik. Dan juga melihat komenan yang ada di postingan infografik, sehingga dapat dijadikan bahan evaluasi untuk lebih baiknya lagi ke depannya. Kesimpulan dari analisis prospek produk kami yaitu setiap usaha pasti menginginkan keuntungan dan menjalani produk begitu. Dengan begitu, kita harus merencanakan strategi pemasaran agar perjalanan usaha maksimal dan mencapai target penjualan, serta mencapai tujuan yang kita inginkan. Ketika melakukan pemasaran produk, tentu harus mencari model perencanaan digital marketing agar mengenai sasaran yang kita inginkan. Dengan adanya strategi ini, kita bisa merencanakan pemasaran produk dan menyusun dengan baik, serta mengevaluasi jika ada resiko-resiko yang terjadi untuk kedepannya. Sekian presentasi yang saya sampaikan. Bila ada salahnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.